Oke, baik Bapak Ibu semua. Seperti yang kita ketahui, tadi ada beberapa informasi yang kami sampaikan sesuai dengan informasi pada saat obat baper bahwa hari ini pertanggal 2 ya, kemarin ya, per 2 Januari 2024 kita melakukan updating data, updating aplikasi Episum. Nah, di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu miss gitu ya, beberapa ada yang miss, ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan secara utuh. Aku izin merefresh lagi bahwa untuk updating kita pada siang hari ini mohon maaf agak suaranya agak berisik ya, saya pakai headset. Baik, Bapak Ibu suara saya sudah terdengar ya? Pak Nasir, izin suara saya sudah terdengar Pak Nas? Udah Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bu Ana. Mute Mbak suaranya. Tidak terdengar, Bu. Ya. Ya, mohon maaf. Ya, jadi untuk kegiatan updating kita ini untuk aplikasi yang terbaru tidak ada yang melakukan uninstall ya Bapak Ibu ya. Saya izin membacakan informasi beberapa hal bahwa yang pertama, updating Episum generasi lama ini ke generasi yang baru akan muncul secara otomatis di Play Store Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika muncul muncul di layar Play Store-nya adalah update atau updating, bukan bunyinya uninstall atau buka. Kalau uninstall terus kemudian ada kolom buka dan uninstall itu artinya masih menggunakan versi yang lama. Jadi Bapak Ibu mesti menunggu dulu. Kenapa di sini dikatakan menunggu? Kami mohon maaf, ada informasi dari pengembang bahwa untuk proses dari Google-nya sendiri untuk ke Play Store itu butuh waktu. Informasinya seperti itu. Jadi ada beberapa device yang belum bisa melakukan updating secara otomatis sehingga menggunakan versi yang lama. Ketika device tersebut sudah di-ACC, sudah di-approve oleh Google, maka di Play Store Bapak Ibu yang muncul adalah uninstall dan updating gitu ya. Uninstall dan updating, bukan buka. Kalau buka itu berarti menggunakan versi yang lama. Tapi kalau versi yang baru ada kata-kata updating. Nah, itu yang harus diklik oleh Bapak Ibu. Kemudian sebelum melakukan updating tersebut, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk uninstall. Jadi beberapa kasus yang kami lihat, kenapa Bapak Ibu tidak bisa menuliskan kegiatannya hari ini, tidak bisa mensinkron, itu karena Bapak Ibu melakukan uninstall. Padahal informasi saya dari awal ketika sosialisasi obat Bapak pun, kami menginformasikan bahwa bunyinya adalah updating, bukan uninstall ya. Nah, kemudian ada beberapa bagi Bapak Ibu yang masih belum muncul updatingnya di Play Store, masih menggunakan versi lama, dan mohon ditunggu nanti untuk sehari 2 hari, kita tunggu dalam minggu-minggu ini, kalau dia sudah muncul updating maka dilakukan updating. Tapi sebelum melaksanakan updating atau mengklik updating,
pastikan Bapak Ibu memeriksa dahulu seluruh kegiatannya yang menggunakan versi lama sudah tersinkron tanggal 1 sampai hari ini atau nanti sampai hari saat dilaksanakannya updating, itu dilakukan sinkronisasi dulu. Untuk melaksanakan sinkronisasi, Bapak Ibu juga sudah saya share tadi videonya berupa bagaimana caranya mengetahui bahwa kegiatan Bapak Ibu ini sebenarnya sudah sinkron atau belum. Karena kadang ada situasi di mana ketika Bapak Ibu melakukan sinkron, tapi ternyata ini belum masuk ke server. Nah, ini harus ada step-stepnya, harus ada pengecekan dahulu. Bagaimana cara mengeceknya bahwa data yang sudah sinkron sudah masuk ke server atau belum? Tadi saya sudah memberikan tutorialnya, itu dipelajari yang ada tanda awan, kemudian ada klik raw data, sinkron dan sinkron segala macam, atau sync data semuanya. Itu proses itu dilakukan dahulu, baru melakukan updating. Updating juga dilakukan jika sudah tersedia di Play Store-nya. Jadi tidak mengklik uninstall, tapi kliknya adalah updating. Ketika tulisan updating belum tersedia, baru tersedianya buka saja, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengeklikan atau belum melakukan updating, maka menggunakan versi lama saja. Kemudian kalau memang sudah masuk ke dalam Play Store, sudah updating, nah lakukan klik master, sinkronkan semua data yang ada. Tadi ada beberapa teman-teman yang sudah paham ya terkait klik master data, kemudian sinkron dan segala macam. Ini bisa kita share atau kita bisa saling memberi informasi di jarkom-jarkom teman-teman penyuluh KB ketika sudah melakukan updating data di Play Store dengan Evisum yang baru. Nah, ketika sudah melakukan klik master semuanya, maka Bapak Ibu yang dilakukan berikutnya adalah menggunakan menu harian. Jadi memang ada beberapa kok ini kegiatan saya belum muncul, ini belum muncul ya karena memang Bapak Ibu belum menginput atau belum memasukkan SKP. Sehingga yang bisa diklik adalah kegiatan harian. Kegiatan harian ini diisi dengan manual. Jadi nanti menuliskan sendiri kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Gitu ya. Dan nanti ketika sudah ada SKP-nya sebulan 2 bulan ini ketika sudah ada SKP-nya maka langsung di dalam Evisum menginput manual bagaimana cara menginputnya sudah ada kemarin di video kemarin, silakan dilihat di episode obat baper kemarin, bagaimana cara melakukan input SKP, kemudian SKP-nya yang sudah ditandatangani atasan juga diupload, kemudian nanti provinsi akan melakukan approval. Baru nanti setelah approval itu dilakukan, muncullah kegiatan-kegiatan tersebut di menu SKP Evisum Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir kami informasikan, kami menemui beberapa kasus pada pagi hari ini bahwa ada banyak teman-teman yang melakukan perubahan data. Ya, apakah maksudnya seperti apa? Kan ini perubahan data dari kemarin saya sosialisasi ataupun penggunaan sebelumnya tidak diperkenankan merubah tanggal, tidak diperkenankan merubah jam, gitu ya. Kenapa? Ya mungkin entah dengan alasan ingin melakukan ya kecurangan ataukah memang saya kelupaan saya mau ngisinya kemarin kan itu sudah tidak bisa karena kita bentuknya real time. Nah, ketika presensi pun ini juga sudah ada yang merubah hari ini gitu ya, merubah jamnya gitu supaya bisa absensi. Dampaknya apa? Dampaknya ketika Bapak Ibu melakukan perubahan jam, perubahan tanggal, maka Bapak Ibu selama beberapa hari tidak bisa mengisi Evisum. Itu ya. Kenapa? Karena terkunci, harus menunggu pulih dahulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu tadi melanggar ada beberapa aturan ketertiban yang berdampak pada Bapak Ibu. Nah, ini terjadi nih, ada beberapa kasus teman-teman tidak bisa mengisi. Kenapa? Ya itu tadi, ada informasi bahwa beliau mengubah jam ataupun waktu ataupun tanggal. Tapi ada juga kasus yang dia saya tidak merubah jam atau tanggal atau segala macam, tapi kenapa kok saya tidak bisa mengisi? Itu dikarenakan Bapak Ibu melakukan uninstall, padahal dari pagi saya infokan, kemudian di sosialisasi obat baper juga saya infokan bahwa tidak diperkenankan untuk uninstall, tapi updating.
Nah, dari beberapa informasi ini ada beberapa kendala yang mungkin Bapak Ibu ada kesulitan mengisi evisum hari ini. Monggo kami buka diskusinya. Silakan membuka mic-nya satu persatu atau raise hand juga boleh. Monggo. Ya, Pak Firda atau Pak Baihak ya? Bapak atau Ibu? Silakan. Bu Firda, ya silakan. Terima kasih Mbak Esti. Ya, Kemarin saya minta maaf sempat kalau Mbak Esti cek itu di DM-nya Mbak Esti ada di Instagram sama di TikTok itu coba menghubungi Mbak Esti. Ya. Tapi karena saya sadar diri masih suasana liburan jadi saya kira momen ini pas untuk saya bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak Esti. Siap. Sesuai di background saya dari itu ya Mbak Esti ya. Kecamatan Pasrepan. Ya. Pasuruan ya. Iya. Ini Mbak Esti, ini masih kita berdiskusi tentang beberapa di rekan-rekan tentang evisum baru ya, belum yang lain atau bagaimana dengan Masih keterbatasan? hanya sebatas ke evisum. Oh itu saja, iya sudah kalau begitu biarkan yang teman-teman yang lain dulu mengungkapkan untuk ini karena yang saya bahas ini lebih ke arah tindak lanjut saat sosialisasi yang kemarin di obat baper. Jadi sepertinya supaya tidak ke distract, saya tahan dulu saja, lanjut ke yang Mbak Esti, ruang lingkupnya diskusi hari ini. Oh oke, baik. Kalau yang Itu untuk aja, obat baper Esti. kemarin Oke. itu kan masih terkait obat baper masih terkait dengan evisumnya. Sosialisasi. Sosialisasi evisum Iya, kan? iya evisum. Iya, Mungkin yang bisa ini Mbak Esti di-spill boleh. sedikit Boleh. kalau Oh, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Esti. Jadi gini Mbak, saya mempelajari di obat baper materi dan terutama masih Mbak Esti narsumnya. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, jika nantinya evisum ini kan pengembangnya kita sendiri, BKKBN. Karena sudah ke SKP, yang mana itu juga nanti ngaruhnya ke kinerja atau berintegrasi dengan kinerja gitu. Seandainya Mbak ya, saya buka dulu Dupak dulu ya. Kita kan dulu mengejar angka kredit untuk kesejahteraan dan juga jabatan karir kita gitulah istilahnya. Itu dulu yang saya pelajari. Kemudian setelah ada kinerja saya merasa oke lah porsi saya 12,5 atau porsi kita segitu gitu. Nah, setelah ada evisum baru ini saya jadi ada buka eh, kesempatan lagi. Apakah jika SKP kita kerjakan di harian, maksudnya di evisum itu, dan bisa melampaui target, bahkan bisa 150 atau rekan-rekan bisa 200, kan kadang tidak terasa gitu Mbak Esti. Apakah hal itu juga akan mempengaruhi hasil kerja kita di kinerja di SKP? Karena eh, yang saya alami tahun ini juga ya, walaupun saya mengupload bukti dukung itu melebihi daripada apa yang saya kerjakan, apa yang ditargetkan oleh pimpinan, itu juga tetap saya di 100% begitu. Kurang lebih begitu, Mbak Esti. Terima kasih untuk waktunya. Siap, Mbak Firda. Terima kasih. Ini juga bagus juga pertanyaannya ini buat pendalaman kita ya. Saya hold sebentar untuk pertanyaannya Mbak Firda. Nanti kita jawab bersama. Untuk yang lainnya mungkin yang terkait episode hari ini, Bu Ana, monggo. Sebelum nanti saya menjawab pertanyaannya tadi ada dari Pak Bahan Munte ya. Mungkin Bu Ana dahulu, baru nanti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ana. Mbak mau nanya, apakah memang ada pengaruh jenis HP untuk yang update nggak update episode kita ini? Juga sekalian mau melanjut pertanyaan Mbak yang tadi. Nanti kan kita input bisa harian di episode kita SKP. Apa nanti di akhir tahun kita input lagi di yang dari BKN? Nah, gitu Mbak. Nah, terima kasih. Oke, siap. Baik, Bu Ana. Ini pertanyaan hampir sama dengan yang pertanyaannya Mbak Firda tadi ya. Berarti ya, untuk input di akhirnya ya. Kalau saya izin menjawab juga, ini menjawab Pak Kukuh juga ya. Device apa saja yang sudah di-approve hingga muncul update. Kemudian pengaruh jenis HP-nya apa saja. Karena ini kita
dalam pembuatan Evisum ini kita bekerja samanya dengan Google ya, untuk di Play Store-nya dan pihak pengembang. Kalau dari BKKBN sudah meng-approve semuanya, sudah melakukan prosedur kami, sekarang kami ini sedang menunggu atau menjalankan prosedurnya dari Google. Di mana prosedur itu kami tidak paham secara utuh. Jadi kalau ditanya pengaruh jenis HP, ya berpengaruh jenis HP. Nah, jenis device apa saja yang sudah di-approve, ini kami belum tahu. Karena kalau dari Google itu kan kita tidak tahu menghubungi, di Google-nya itu harus menghubungi ke siapa gitu. Karena ini sudah by sistem dari Google-nya untuk meng-approve. Nah, posisinya sekarang adalah approval ini 20% dari seluruh jenis device dan seluruh jenis HP. Nah, yang kita ketahui bukan jenis Samsung, bukan merek ya, tetapi adalah jenis device-nya. Jenis device-nya ini ya bisa jadi mungkin ada yang basisnya kalau di iPhone misalkan ada iOS 1, iOS 2, iOS 3. Nah, ini yang sedang dilakukan proses approval-nya oleh Google-nya ke setiap device-nya. Jadi kalau ditanya device jenis apa, saya tidak bisa karena berarti ini harus masuk ke prosedurnya si Google untuk mengetahui hal tersebut. Tapi yang paling tidak informasi yang kami dapatkan untuk approval-nya untuk ke seluruh jenis device yang ada ini dilakukan 10 hari kerja. Jadi paling tidak dalam 1 minggu, 2 minggu ini ya, Bapak Ibu bisa mengecek gitu apakah sudah bisa di Play Store-nya sudah muncul belum updating-nya. Nah, kalau memang belum ada updating-nya, maka jangan lakukan uninstall. Yang harus dilakukan adalah menjalankan Evisum yang lama, ya. Jadi kalau ditanya jujur, saya sebagai usernya juga, sebagai pengampunya, bahwa untuk device apa saja kami tidak ada informasi dari Google-nya gitu ya, bahwa device mana saja. Tapi yang pasti untuk proses approval-nya sekarang masih berlangsung 20% dari pertanggal 29 Desember 2023 kemarin kan. Nanti kalau sudah approval-nya itu dalam 5 sampai 10 hari kerja ke depan berarti terhitung dari tanggal 2 ya. Terhitung dari tanggal 2 kemarin 5 sampai 10 hari kerja. Nah, itu kita tunggu untuk updating-nya. Kemudian untuk yang tadi ada Evisum harian gitu ya. Evisum saat ini adalah sarana untuk mendukung pelaporan kinerja Bapak Ibu sesuai dengan SKP untuk laporan ke atasan langsung. Kalau dengan e-kinerja, ini menjawab Bu Firda dan Bu Ana sekaligus ya. E-kinerja itu adalah pelaporan secara ASN dan secara menyeluruh. Kami belum bisa mengintegrasikan dengan aplikasi Evisum karena butuh waktu lama dan prosesnya agak sulit untuk masuk atau mengintegrasikan kedua aplikasi tersebut karena dari dua instansi yang berbeda. Sehingga nanti Bapak Ibu tetap di akhir itu tetap melaksanakan di e-kinerjanya ya, kemudian mengupload segala macam. Nanti biasanya untuk upload saya kurang paham karena ini sumbernya sudah ke ranah provinsi masing-masing. Mau prosedurnya seperti apa untuk upload bukti fisik. Nah, bukti fisik ini yang ada di Evisum, ada kegiatan-kegiatan yang ada di Evisum adalah untuk meng-approve. Betul nggak sih bukti fisiknya? Contoh Bu Firda mencantumkan bukti fisik di e-kinerja ataupun untuk SKP-nya adalah pembentukan Poktan gitu ya, pembentukan Poktan BKB misalkan. Nah, atasan langsung bisa melakukan approval. Benar nggak selama dalam 1 tahun ini, adakah SKP di Evisum Bapak Ibu yang menyatakan Bapak Ibu menjalankan langkah-langkah atau step-step dari pembentukan Poktan? Karena akan ada kasus ini selama 1 tahun Evisumnya untuk yang butir kegiatan SKP pembentukan Poktan ini nggak pernah dijalankan di dalam Evisum. Tapi kenapa tiba-tiba di ujung dia bisa menyertakan bukti fisik tersebut? Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan atasan langsung. Jadi, Evisum adalah salah satu cara atau salah satu tools untuk laporan kinerjanya teman-teman ke atasan langsung untuk mungkin perbandingan datanya gitu ya.
Dan untuk memperkirakan dalam 1 bulan itu berapa persentase Bapak Ibu kerjakan SKP itu lebih banyak SKP atau hariannya nih gitu ya. Tapi karena SKP-nya belum ada dalam bulan ini mungkin ya, nanti bisa diukur di bulan Februari kah atau di bulan Maret, itu atas langsung bisa melihat kalau dia mendongkrak misalkan dalam 1 bulan, dia 80% dia melaksanakan SKP. SKP apa saja nih yang dia kerjakan di dalam 1 bulan tersebut. Nah, ini untuk pengecekan atau untuk evaluasi dari atas langsung terhadap pelaksanaan SKP Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau ditanya kinerja dan visum adalah 2 pelaporan yang berbeda, gitu ya. Kalau kinerja itu adalah pelaporan bukti SKP nanti di akhir sebagai penilaian, sedangkan visum adalah tools atau sarana untuk pelaporan kinerja harian berdasarkan SKP Bapak Ibu. Jadi nanti visum ini bisa digunakan sebagai data untuk memvalidasi untuk masuk ke kinerja. Seperti itu ya Bu Ana dan Bu Firda. Kalau yang sudah menjawab pertanyaannya Pak Bahar, mungkin Pak Nasihin bisa diinfokan ini kalau yang sudah ada terlanjur di uninstall. Tadi sudah ada juga kasusnya nih yang menelpon Pak Nasihin juga. Mungkin Pak Nasihin bisa mengkonfirmasi atau men-spill sedikit bagaimana caranya yang kalau sudah terlanjur di uninstall. Monggo Pak Nasihin. Izin Mbak Esti, terima kasih atas waktunya. Izin Bapak Ibu menyampaikan bagi PKB, PLKB yang sudah terlanjur menguninstall, sebaiknya ke Play Store lagi, nanti login seperti biasa menggunakan NIP dan passwordnya juga apabila tidak dirubah menggunakan NIP juga. Setelah ada tampilan di episumnya, mohon untuk ke master kegiatan. Jadi Bapak Ibu harus mendownload lagi master kegiatan yang berjumlah 273. Nah, nanti di sana ada tampilan kamus kegiatan, ada warna ungu, itu harus mohon untuk ada kalimat mensing ulang. Klik saja agar muncul master kegiatan yang 273. Nah, setelah muncul yang 273 tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengoperasikan seperti biasa, itu klik dulu di kegiatan. Nah, nanti pilih dulu ya kan, penyuluhan ataupun non penyuluhan, nanti muncul lagi kamus kegiatan yang tadi. Ini bagi PKB, PLKB yang sudah terlanjur menguninstall. Jadi tahapannya seperti barusan yang saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terupdate otomatis, karena ini tidak ada beberapa PKB juga yang sudah menginfokan ke kami bahwa ada yang terupdate otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik mengklik kegiatan di pojok kanan atas itu ada kegiatan, Bapak Ibu klik saja kegiatan. Nah, setelah mengklik kegiatan di pojok kanan bawah di tampilan Android Bapak Ibu itu ada tanda plus atau tanda tambah, itu Bapak Ibu tinggal mengklik. Nah, setelah mengklik itu ada tampilan, ada SKP, ada harian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hesti, bahwa nanti akan ada tampilan di SKP. Karena SKP saat ini kita belum upload di dalam aplikasi Episum ini, Bapak Ibu bisa memilih pilihan yang harian. Nah, setelah mengklik harian, Bapak Ibu nanti ada pilihan juga atau tipe kegiatan, penyuluhan maupun non penyuluhan. Nah, contoh kita klik yang di penyuluhan. Nanti di bawah penyuluhan atau non penyuluhan tadi ada uraian kegiatan. Di pojok sebelah kanan itu ada pensil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik ya kan. Jadi itu ada uraian kegiatan. Bapak Ibu tinggal mencatatkan uraian kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di bawahnya uraian kegiatan itu ada sasaran.
Nah, sasarannya apa aja, Bapak Ibu juga di sini menuliskan manual. Nah, di bawahnya uraian kegiatan tadi, di bawah sasaran, jadi uraian kegiatan, sasaran, terus berikutnya itu ada tempat ataupun lokasi kegiatan. Bapak Ibu tinggal mengisi lokasi Bapak Ibu yang dilakukan penyuluhan maupun non penyuluhan pada saat Bapak Ibu melakukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu di bawah itu ada tanda simpan warna biru. Bapak Ibu tinggal mengklik simpan saja. Untuk tahapannya saya rasa itu Mbak Esti. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur menguninstall, nggak usah panik, tinggal masuk lagi ke Play Store, tinggal masuk ke Episum, tahapannya sama, menggunakan NIP atau passwordnya menggunakan NIP juga ataupun 1 sampai dengan 8. Saya rasa Ya, izin Pak Nas, mungkin tadi kalau kita berdasarkan penjelasan nih ada yang agak kurang paham. Aku izin apa kita membuka webnya yang versi web dulu ya? Sama nggak dengan yang versi Androidnya? ya, Saya share. Bentukannya juga nggak ada. nggak ada. Oke, Bapak Ibu, tadi informasi dari Pak Nasihin untuk aplikasi yang versi Android dengan versi web ini akan berbeda. Tapi mungkin kalau saya sebentar. Suaranya kok hilang. Sebentar ya Pak. Ya, sebentar Ibu. Kami sedang membuka. Kan tadi Bapak Ibu minta contoh. Kami sedang membuka dahulu. Sementara Pak Nasin mungkin bisa menjawab yang ada di chat dahulu Pak Nasin. Ya. Izin Mbak Esti, ini ada pertanyaan dari Bapak Ade. Jika Episum sudah diupdate dan SKP sudah diinput dan masuk ke Episum, ketika mengisi kegiatan, apakah harus mengisi kegiatan harian dan SKP atau bisa hanya salah satunya saja? Untuk saat ini, Pak Ade mohon izin karena SKP-nya belum, ya kan? Jadi Bapak cukup mengklik yang pilihan harian saja, Pak. Jadi nanti setelah klik harian, memilih harian, itu tinggal memilih penyuluhan ataupun non penyuluhan. Kalau uraian kegiatannya, Pak Ade pasti yang lebih paham di sana melakukan apa, sasarannya apa, tempatnya apa. Saya rasa itu Pak untuk Pak Ade. Ya, makasih banyak Pak Nasin. Jadi gini Bapak Ibu tadi yang penjelasannya Pak Nasin untuk tata cara apa saja tadi Pak Nasin, tata cara untuk yang terlanjur Sudah uninstall ya. terlanjur uninstall ya. Yang terlanjur uninstall, nanti kami buatkan PPT-nya untuk langkah-langkahnya dan nanti kami share di Jarkom 1. Kebetulan Jarkom 2 saya tidak ada,
Jadi nanti kalau ada yang di Jarkom 1, Jarkom 3, Jarkom 4 PKB, koordinator Episum PKB, itu nanti saya blast, dan nanti mungkin di sini ada Tenita ya untuk teman-teman di PKB, nanti tolong di blast bagaimana tata caranya. Tadi kalau tadi yang saya share adalah tata cara atau tutorial untuk merefresh ketika memastikan apakah kegiatan Bapak Ibu sudah sinkron, sudah masuk ke server atau belum. Kadang kita melakukan sinkron tapi ternyata dia masih belum masuk ke dalam server. Nah, itu harus dipantau dengan tutorial yang tadi. Kemudian untuk bagaimana cara yang tadi untuk uninstall, nanti kami buatkan PPT dengan screenshot karena kalau kami share di sini ini masih menggunakan Episum Web. Jadi tampilan dari Episum Web berbeda dengan tampilan dari Episum Android. Jadi nanti akan kami buatkan. Kemudian tadi yang dijelaskan sama Pak Nasihin setelah uninstall tadi terkait apa Pak Nasihin? Yang membuat kegiatan yang sudah update, Mbak. Kegiatan yang sudah update. Jadi di dalam tampilan yang Episum yang baru. Oh, tampilan di dalam kegiatan Episum yang baru seperti apa gitu tampilannya ya? Ya, jadi kan di sana ada dua pilihan. Yang pertama itu SKP, yang kedua harian. Ya. Setelah mengklik salah satu, karena saat ini SKP kita belum diupload di dalam aplikasi, ya kan? Kita otomatis memilihnya. Di dalam setelah harian ada dua pilihan juga tipe kegiatan, penyuluhan dan non penyuluhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk mengklik salah satunya. Contoh mengklik penyuluhan. Nah, di bawahnya ada uraian kegiatan. Di sebelah kanan di tampilan yang Bapak Ibu itu ada tanda pensil. Jadi harus mengklik harus membuat manual. Oh, oke, siap Pak Nasin. Itu kayaknya ada di dalam sosialisasi kita kemarin yang di obat baper ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang bagaimana caranya mengisi, apakah mengisi salah satu atau kalau SKP sudah diinput tadi yang Bu Ade Yusmulyani Lubis ya, katakan kalau sudah mengisi input di Episum harus mengisi kegiatannya harian atau SKP atau bisa salah satu saja, tergantung. Jadi itu hanya bisa salah satu kliknya. Apakah kegiatan Bapak Ibu hari ini mendukung SKP atau tidak? Kalau tidak mendukung SKP, maka gunakan klik harian. Tapi kalau Bapak Ibu kegiatan hari ini mendukung SKP, maka yang diklik adalah SKP-nya. Tapi berhubung saat ini Bapak Ibu belum terintegrasi atau belum menginput SKP, sehingga ketika menggunakan Episum yang baru, yang diklik adalah kegiatan yang harian. Saya share lagi materinya ya, walaupun kemarin sudah saya share juga nih materinya di obat baper. Sebentar, saya bukakan kembali. Suaranya Mbak Esti. Jadi Bapak Ibu nih yang sudah tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalau sudah diinput maka akan kelihatan. Ini sasaran SKP Bapak Ibu kegiatannya akan seperti ini. Nah, kalau belum ada SKP-nya maka ini akan kosong SKP-nya. Sehingga untuk masuk nanti ke dalam nih yang sudah di-share nih yang dimaksud oleh Pak Nasihin adalah Bapak Ibu yang di sebelah kiri ini tidak mengklik SKP tapi melainkan klik harian. Setelah diklik hariannya, silakan pilih Bapak Ibu ini melakukan penyuluhan atau non penyuluhan. Itu ya. Nah, kemudian untuk indikator kinerja individunya silakan diisi. Ini tuh berisi tentang besaran kegiatan Bapak Ibu tuh melakukan kegiatan apa. Gitu ya. Itu diisi. Kalau penyuluhan itu melakukan besaran kegiatannya apa. Untuk uraian kegiatannya monggo kalau mau di copy paste
yang isian indikator kinerja mau dimasukkan ke uraian kegiatan, silakan. Sasarannya siapa, tempat lokasi saya pikir sudah ada. Nanti baru akan muncul. Isian indikator, isian cari judul indikator SKP ini muncul kalau Bapak Ibu nih ya, yang di kolom ketiga nih, di tabel ketiga. Itu akan muncul kalau Bapak Ibu sudah mengisi SKP. Kalau belum mengisi SKP, maka indikator SKP masih kosong. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginput tadi kegiatan harian, di kolom yang seperti yang di kolom tabel nomor 2, maka nanti kalau sudah selesai, muncul di tabel nomor 4 yang paling sebelah kanan. Nah, tinggal diselesaikan. Gitu ya. Ini akan muncul. Tadi yang dimaksud Pak Nasin seperti itu. Tinggal ditinggal kalau kegiatan sudah selesai, tinggal diselesaikan. Seperti itu. Jadi, nah ini kalau ini sudah ada tata caranya juga. Nih, jangan ditanya. Jangan bilang lagi nggak tahu caranya mensinkronkan data. Di obat baper sudah saya sosialisasikan. Tutorialnya tadi juga video pendek sudah saya sosialisasikan. Jangan sampai ada kata-kata, wah saya tidak tahu kalau itu ternyata belum masuk ke server. Saya sudah sinkron, tapi kenapa nggak terbaca sama server? Karena ternyata Bapak Ibu belum melaksanakan proses ini. Ya, proses untuk sinkronisasi datanya ini. Seperti yang tadi videonya tadi sudah saya sampaikan, konsep ini pun nih, sing data dan langkah-langkah ini belum Bapak Ibu lakukan. Ya, dua halaman ini materi ini juga kemarin sudah saya blast juga setelah obat baper. Ini tinggal dilihat di PPT yang saya kirimkan. Hingga yang terakhir ada penegasan yakin akan sinkronisasi data presensi yang masih offline itu dilanjutkan. Kalau proses ini sudah selesai, artinya data Bapak itu sudah masuk ke server. Barulah Bapak Ibu melakukan updating versi terbaru. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kami share semua step-stepnya gitu ya. Jadi kalau ada informasi dari Jarkom, kalau saya menginformasikan jangan di feedback lagi Mbak Esti ini beritanya hoax nggak gitu ya. Kalau beritanya dari saya, dari Pak Nasin, dari Pak Made tentu bukan hoax. Tapi kalau ada informasi dari yang lain bisa kita kontak kembali. Kemudian mau menjawab apa ya? Ini yang ada di kolom chat. Kalau sudah membuat SKP di Episum, apakah akan membuat SKP lagi di web kinerja? Tadi sudah dijelaskan ya. Silakan nanti dilihat recordingnya. Kemudian, apalagi? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau raise hand? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya dari PKB mana nih? Kalau yang sudah terlanjur mengubah jam atau waktu, hanya waktu tidak dengan tanggal, dikarenakan lupa melakukan absensi. Nah, nih kan baru kelihatan ini kami bisa, ini Bapak Ibu kalau tetap memaksakan berarti kami akan kenakan tuntutan ganti rugi atau kami kenakan hukuman disiplin. Karena untuk melakukan absensi tidak ada kebijakan toleransi. Jadi kalau Bapak Ibu telat atau lupa melakukan presensi maka tidak bisa untuk dilakukan cross check balik atau sanggahan ya kan dari awal dari episode sebelumnya juga kami informasikan bahwa tidak ada sanggahan atas presensi. Kalau Bapak Ibu terlanjur mengubah jam dan waktu artinya Bapak Ibu menanggung resiko bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengisi kegiatan karena dan nanti di dalamnya tidak bisa terupdate. Kenapa? Ada perubahan data dari sistem yang sudah ada. Ini adalah ketertiban yang harus Bapak Ibu jalankan. Kalau ditanya berhubung masih dalam penyesuaian episum baru, oh tidak. Episum baru maupun episum lama kan dari awal sudah saya infokan. Presensi tidak ada masalah. Yang bermasalah yang berubah adalah kinerjanya. Ya, yang sebesar 80%. Jadi kalau episum harusnya dengan episum yang baru, harusnya dengan metode yang baru ya sudah bisa mau yang lama, mau yang baru, episum tidak ada masalah untuk presensinya tidak ada perubahan. Di sini kan dikarenakan lupa melakukan absensi, berarti bukan karena sistemnya, tetapi karena Bapak atau Ibu tidak melakukan presensi tersebut. Kalau seperti ini kami tidak ada toleransi. Gitu ya, kami tegas. Kenapa? Karena ini bukan
peraturan baru bahwa Bapak Ibu tidak bisa melakukan sanggahan. Itu ya. Saya mohon maaf agak tegas karena ini bunyinya sudah keluar dari ketertiban, keluar dari disiplin gitu ya. Kalau berhubung masih dalam penyesuaian episum baru, tidak ada sangkut pautnya episum baru dengan presensi. Karena presensi dari awal dari kemarin sudah ada, mau episum yang generasi versi 9 maupun 10 itu presensi tidak ada perubahan. Yang perubahan hanyalah kinerjanya. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan di luar kota atas dasar surat tugas OPD, apakah surat tugas dari kegiatan di luar kota, dasar suratnya adalah tugas OPD atau tugas atasan langsung. Sedangkan kegiatan tersebut adalah kegiatan dari OPD KB. Ini adalah dua hal yang berbeda dengan versi sebelumnya. Surat tugas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberikan kegiatan di luar kota, ini sebenarnya sudah saya juga sudah menjelaskan nih di obat baper nih. Nanti di cross check lagi di obat baper bahwa Bapak Ibu ketika dilakukan di disposisi kegiatan yang menghasilkan uang saku, menghasilkan uang harian, yang menimbulkan hak yang Bapak Ibu terima, tidak diperkenankan untuk melakukan presensi. Bagaimana caranya agar tetap dihitung dan tidak dikenakan pemotongan absensi? Maka Bapak Ibu melakukan sanggahan. Sanggahannya di SIPP. Nah, dengan tanda tangannya dari mana? Dari atasan langsung. Walaupun yang menginfokan atau yang mendispo adalah OPDKB, tapi tetap harus dilaporkan ke atasan langsung untuk dibuatkan surat tugas. Dasar surat tugas, dasar sanggahan adalah surat tugas dari provinsi atau atasan langsung Bapak Ibu. Beda cerita ketika Bapak Ibu ditugaskan di luar wilayah binaan untuk membantu dan tidak menghasilkan uang saku, tidak diberikan hak-hak lainnya, Bapak Ibu tidak menerima hak lainnya. Nah, itu tetap melakukan presensi. Surat tugasnya boleh dari OPDKB, tidak perlu tidak perlu disanggah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu bukan melaporkan, tetapi menginformasikan ke atasan langsung bahwa hari ini atau dalam beberapa hari ini saya melakukan kegiatan di luar dari wilayah binaan gitu ya. Kenapa tujuannya? Agar atasan langsung paham kenapa Bapak Ibu kok absensinya di wilayah jauh lainnya, padahal wilayah binaannya bukan di situ gitu ya. Ini sifatnya menginfokan saja ke atasan langsung gitu ya. Kalau tidak menghasilkan uang saku atau tidak menghasilkan uang harian, tidak menyebabkan hak-hak Bapak Ibu itu diterima pada saat kegiatan tersebut. Itu ya. Jadi beda ya. Dibedakan. Jadi jangan lagi ada pertanyaan di surat tugasnya dari mana. Pokoknya untuk sanggahan, untuk segala macam harus dari atasan langsung. Kalau sifatnya lainnya tidak untuk sanggahan, hanya untuk pekerjaan, itu boleh dari OPDKB, tapi tetap atasan langsung, namanya atasan langsung wajib tahu, wajib paham Bapak Ibu kemana hari ini, kemudian kenapa ada di luar dari wilayah binaan, itu juga diinfokan saja, nggak mesti hari itu, tapi paling tidak dalam beberapa hari ke depannya ya tetap ada informasi gitu ya. Kemudian dari Kediri Pak Mursid ya, sampai saat ini ada beberapa kategori updating, otomatis update, tersedia update di menu Play Store, belum ada menu update. Apa yang harus dilakukan selain menjalankan versi lama? Apakah ada spek Android khusus? Khawatir spek HP tidak support. Jadi tidak ada spek Android khusus. Jadi semuanya akan disupport gitu ya, selama dia berbasis Android ya akan diupdate. Tapi karena versinya banyak ya, versinya itu tidak dari satu HP saja gitu, dari banyak versi. Terus kemudian versi Android itu kan juga dia banyak sama aplikasi Evisum aja kita versinya ada banyak, dia ada mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 gitu ya. Itu harus dilakukan updatingnya sama seperti halnya kita aplikasi sekarang juga mesti ada updatingnya. Nah, kemudian di sini sebenarnya untuk kategori updating tidak ada namanya otomatis update, itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang dimaksud otomatis update itu biasanya dia ada handphone yang langsung muncul bahwa ketika ngebuka aplikasi Evisum, dia akan langsung muncul perbaharui data.
perbaharui aplikasi, itu bisa langsung diklik. Biasanya orang tersebut akan langsung akan update. Tapi ada juga handphone yang dia nggak muncul ketika kita buka Evisum itu nggak muncul langsung. Kita harus mengecek ke Play Store-nya. Ya, ngecek di Play Store-nya apakah sudah muncul kata-kata atau menu updating atau tombol updatingnya itu tombol birunya sudah muncul updating atau belum. Gitu ya. Jadi ada dua versi. Jadi bukan berarti langsung otomatis tanpa kita ketahui terus tiba-tiba langsung ke update, enggak. Jadi biasanya sama seperti kalau kita di WhatsApp. WhatsApp itu kadang ada pencadangan ataupun ada updating di mana di dalamnya kita mau update atau enggak. Ketika kita nggak nge-update, dia nggak akan bisa masuk. Nah, yang harus dilakukan ya selain mengupdate nggak ada lagi. Nah, biasanya ada handphone yang seperti itu dengan versinya, dia tinggal mengklik saja muncul di layar, ketika buka Evisum dia langsung muncul layar update nih, gitu. Langsung diklik update. Tapi ada juga handphone yang tidak mungkin updatingnya tidak muncul support seperti itu. Nah, itu harus dicek di Play Store. Itu ya Pak. Jadi tidak tiga versi ya, tapi dua versi. Satu, otomatis ketika masuk ke dalam Evisumnya, dia akan muncul updating data. Kita tinggal klik. Ada juga yang harus masuk ke Play Store-nya untuk melihat. Jadi ada yang uninstall, sebelahnya updating. Nah, yang harus kita lakukan adalah updating atau perbaharui kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu yang harus diklik adalah perbaharui atau updatingnya. Tuh ya. Evisum terbaru masih bisa offline, bisa. Ada teman sulit sinyal, tidak terbaca presensinya saat offline. Seharusnya sih masih bisa ya Pak Nasien ya, kita masih bisa offline. Masih. Terus kemudian izin bertanya porsi 80% untuk kegiatan tiap hari apakah harus melakukan semua unsur SKP penyuluhan non penyuluhan? Nih, berarti ini Bu Sukma nih nggak melihat YouTube obat bapak juga nih. Jadi untuk 80% kegiatan setiap hari itu tergantung yang dikerjakan Bapak Ibu. Apakah SKP-nya ini, kegiatannya ini mendukung SKP atau tidak? Kadang ada kegiatan dalam satu hari, ada yang mengarah ke SKP, ada yang tidak. Itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang kenyataannya dia tidak mendukung SKP, ya tinggal diklik saja kegiatan harian. Nah, untuk kegiatan penyuluhan dan non penyuluhan itu seperti yang saya infokan, sekarang kita tidak lagi harus 22 kali penyuluhan karena sekarang bunyinya sudah presensi 80%, 20% untuk presensi, kinerjanya 80%. Nah, untuk penyuluhan dan non penyuluhan ini tetap wajib ada, untuk penyuluhannya wajib ada. Paling tidak satu hari sekali. Bisa lebih dari 22, bisa kurang dari 22. Tetapi wajib ada di dalam setiap bulannya. Kenapa? Ya memang tusinya penyuluh KB dan PLKB adalah di penyuluhan. Maka sehingga penyuluhan itu tidak kita hilangkan ya secara tusi. Kemudian mau tanya apa yang harus persiapkan untuk P3K baru, untuk Evisum baru ini. Apakah SKP juga harus disiapkan? Oh tentu saja. Baik P3K maupun PNS wajib membuat SKP. SKP-nya P3K merupakan turunan dari perjanjian kerja atau kontrak kerjanya yang di breakdown menjadi 5 tahun. Ya, jadi setiap tahunnya harus ada SKP yang merupakan breakdown dari target-target selama 5 tahun yang ada di perjanjian kerjanya. Kemudian sudah sih itu saja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah saya jawab semua yang di chat. Ya, aplikasi sudah otomatis untuk yang cuti. Untuk yang cuti, kalau masih menggunakan versi yang lama, kami sarankan tetap mengisi kata-kata cuti di dalam kinerjanya, karena masih belum belum sinkron kemarin ya. Nah, sedangkan untuk yang di versi yang baru sudah bisa gitu ya secara otomatis ketika sudah approve dari cuti, maka seharusnya sudah terapprove di kinerja. Tapi kalau sudah versi yang baru ya, tapi kalau ini Bapak ini siapa nih yang dari PKB dari Sungai Penuh ya? Kalau posisinya sedang cuti tinggal dilihat. Kalau masih HP-nya masih kinerja masih generasi yang lama, maka tulis saja cuti di setiap kegiatan harian.
Kemudian bisa tanya, bisakah di 2 device misalkan lupa bawa HP? Nggak boleh, tidak bisa ya. Untuk device, untuk HP itu hanya bisa di satu. Contoh WhatsApp, bisakah di 2 device dengan satu nomor? Tidak bisa. Jadi kalau ada satu yang menggunakan HP kemudian mengupload atau mendownload WhatsApp, dia pasti akan ketarik ketika ada WhatsApp lainnya atau HP lainnya menggunakan WhatsApp dengan nomor yang sama. Hampir sama dengan proses kita. Jadi kalau ada lupa, tidak ada kata-kata lupa HP ya, HP itu udah senjata nih. Kan diharapkan tidak ada yang lupa dan segala macam ya, karena kalau sudah di satu device ya dia di device tersebut. Kalau misalkan ganti HP maka dia akan tertarik semuanya, hanya bisa di satu device saja. Untuk P3K pengangkatan Oktober 2023, 2022 kali ya Mbak ya. Untuk P3K pengangkatan Oktober 2022 harus membuat SKP. Tentu saja Bapak Ibu bagaimana mau menjalankan pekerjaan sehari-hari kalau tidak ada SKP. Tetap SKP-nya harus dibuat P3K yang kemarin dilantik di Oktober 2022. Oktober 2023 tapi pengadaan 2022 ya, PKB 2022. Nanti isi SKP-nya tidak 12 bulan, tetapi SKP-nya adalah Oktober sampai Desember. Gitu ya, tetap membuat. Kenapa nanti dalam Oktober, November, Desember, dalam 3 bulan terakhir ini tetap ada penilaian untuk SKP P3K. Ya. Di-share videonya, rekaman videonya bisa di-share, bisa. Nanti di-share di Jarkom 1, 3, dan 4, serta di Jarkom Koordinator Episum. Kalau ada yang tidak saya tidak masuk di dalam Jarkom tersebut, mohon bantuan Bapak Ibu untuk men-share atau memblast ke Jarkom-Jarkom lainnya. Kalau sudah terlanjur tidak mengisi di lama, bagaimana Bu? Karena kemarin sebelum cuti sosialisasinya sudah tidak perlu mengisi. Sebelum cuti sosialisasinya tidak perlu mengisi cuti di Episum. Enggak kok. Ibu melihat sosialisasi yang mana? Sosialisasinya Pak Made. Pak Made saya ingat sekali Pak Made masih menggunakan versi lama terintegrasi, tetapi kinerjanya masih menuliskan untuk di NP-nya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang kemarin saya sosialisasi di obat baper, itu saya infokan yang versi lama itu masih menuliskan di cuti di kegiatannya. Cuti itu yang di-approve kan sudah yang di generasi yang 4.10 ini. Ya, jadi kalau memang bisa disanggah karena ini cuti ya, silakan disanggah aja, dikonfirmasikan ke provinsi karena nanti kan harusnya ini bisa ditindaklanjuti secara manual. Berarti NP sudah tidak wajib diisi setiap hari ya Mbak? Saya harus menjawab bagaimana nih. NP itu adalah kegiatan SKP-nya Bapak Ibu. NP yang tidak wajib setiap hari adalah penyuluhan. Saya share lagi nih ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan dong. Ya. Nih, yang harus diperhatikan sama Bapak Ibu. Nih, lihat. Bapak Ibu ngisi di Evisum dong. Ketika mengisi di Evisum, di sini kan sudah ada kegiatannya. Ini kan wajib diisi setiap hari, ya kan? Yang harian ini kan wajib diisi setiap hari, ya kan? Nah, kemudian, Bapak Ibu hari ini melakukan kegiatan apa? Apakah penyuluhan, apakah non penyuluhan? Gitu ya. Nah, untuk non penyuluhan ini, kalau memang dalam satu hari Bapak Ibu melakukan non penyuluhan, terus ada juga kegiatan penyuluhan, itu kan tetap wajib diisi, setiap harinya ada. Yang tidak ada setiap hari itu adalah yang penyuluhan. Ya kan, baik maupun SKP maupun harian kan tetap ada nih penyuluhan dan non penyuluhan. Kalau Bapak Ibu nggak ngisi penyuluhan berarti kan non penyuluhan. Apa iya Bapak Ibu dalam satu hari melakukan penyuluhan secara keseluruhan? Dari jam 8 sampai jam 16.00 penyuluhan, nggak ada berhentinya, nggak ada non penyuluhannya? Melakukan terus sosialisasi, nggak ada koordinasinya, ya kan? Nah, tetap wajib ada. NP itu tetap ada. Itu ya. Ada lagi kah Bapak Ibu?
Ini kayaknya sudah mengarahnya bukan lagi ke teknisnya Episum ya. Sudah banyak mengarah ke konsultasi terkait Episum yang generasi yang barunya. Berarti kami menganggap bahwa kendalanya sudah alhamdulillah sudah tidak ada. Nanti kami share rekaman video ini, recordingnya, dan juga kami akan share PPT terkait tadi bagaimana cara melakukan pengecek uninstall ya, terkait kasus uninstall. Nanti kami buatkan PPT-nya secara sederhana mana saja yang mesti diklik. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada sesuai informasi bahwa kami juga tidak ingin mengganggu aktivitas Bapak Ibu, sudah jam 1. Nanti kalau ada updating berikutnya, ada kesulitan berikutnya terkait aplikasi terbaru, akan kami jawab di coaching berikutnya. Oke, sekian dari saya, kemudian dari Pak Nasim, terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima terima kasih Pak Zeman. Oke, ya, selamat beraktivitas. Mbak Esti recordingnya ya. Ya, nanti recordingnya nih ditanya lagi. Bisa di-share nanti di Jarkom 1, Jarkom 3, Jarkom 4. Nanti ke YouTube Rumah Baca juga bisa. Oh iya, YouTube. Share, Boleh, ya. boleh YouTube. Ya, terima kasih Mbak Esti. Share Mbak ya rekamannya. Makasih Mbak Ya, Esti. selamat siang semuanya, sehat-sehat selalu, nggih. Terima kasih Mbak Esti.